Setelah semua persiapan yang memakan waktu 1 bulan lebih, pernikahan mereka pun digelar dengan meriah dan mewah, tidak seperti pernikahanku yang berlangsung sederhana dan hanya dihadiri beberapa saksi. Aku melihat Raisya begitu dihujani kasih sayang oleh ibu mertua dan suamiku. Mas Reifan menatapnya penuh cinta. Jujur, aku agak sedikit cemburu. Walau bagaimanapun aku adalah istri pertama, tapi keberadaanku tak pernah dipandang. Bahkan, aku diperlakukan seperti pelayan di pernikahan mereka. Pagi-pagi sekali aku diminta melayani Raisya di kamar hotel. Membawakan sepatu, makanan atau mengambilkan sesuatu jika ada yang tertinggal. Aku sampai harus bola-balik dari hotel ke rumahnya. Semua itu permintaan Mas Reifan. Katanya, dia ingin membuat Raisya senyaman mungkin di pernikahan mereka. Kalau butuh sesuatu beritahu Salva saja. Dia yang akan melayani semua kebutuhan kamu, kata Mas Reifan. Raisya pun menyuruhku ini dan itu tanpa sungkan. Seolah dia tak peduli meskipun tahu bahwa aku sedang berpuasa. Malamnya digelar resepsi di hotel mewah. Tadinya aku ingin istirahat saja di rumah karena seharian melayani Raisya benar-benar melelahkan. Tapi, baru akan keluar dari gedung hotel, ibu mertuaku tiba-tiba memanggil. Di dapur banyak kerjaan yang belum selesai. Tolong kamu bantu-bantu, ya. Perintahnya dengan tatapan dingin. Tapi, saya mau buka puasa dulu, Bu. Jangan banyak alasan kamu. Sana cepat ke belakang. Nggak usah pasang muka sedih. Buru-buru kuusap air mataku sebelum dia melihatnya. Aku pun menuju dapur dan melihat beberapa orang karyawan catering sedang sibuk. Aku hanya minum segelas air mineral untuk berbuka puasa dan langsung bantu-bantu pekerjaan di mereka. Sepertinya ibu mertuaku memang sengaja menempatkanku di sini. Jangan-jangan dia hanya ingin menyiksaku supaya aku tidak tahan dan segera pergi. Mbak istirahat aja dulu. Kayaknya Mbak capek banget, ucap salah satu karyawan catering padaku. Gak apa-apa. Biar saya selesaikan cucian piring dulu. Baru istirahat, jawabku, mengingat cucian piring masih menumpuk. Apa mau makan dulu, Mbak? Makan di sini aja. Dia menunjuk beberapa menu yang tersedia. Aku memang sedang lelah dan lapar karena seharian belum makan apa-apa. Akhirnya aku makan sedikit untuk menambah tenaga dan duduk di pojok ruangan. Tolong menu spesialnya dikeluarkan, soalnya tamu istimewa saya akan datang sebentar lagi. Suara ibu mertuaku terdengar saat memasuki dapur. Ya, aku sempat dengar bahwa investor terbesar di perusahaan ayah mertuaku akan datang. Karena itulah ibu mertuaku meminta menu istimewa kepada pihak catering hotel untuk menyambutnya. Salva, sedang apa kamu di sana? Aku buru-buru meletakkan piring makananku dan langsung berdiri. Tapi, tanpa sengaja piring di tanganku jatuh dan pecah. Saya minta kamu ke dapur bukan untuk makan, tapi untuk bantu-bantu. Bentaknya. Maaf, Bu, jawabku ragu. Saya belum makan. Jadi saya ambil sedikit. Kalau mau makan, tunggu sampai acaranya selesai. Kalau ada yang lihat wajah kamu, bisa jijik orang-orang makan hidangan malam ini. Tak tahan rasanya mendengar hinaan mertuaku, aku pun berlari menuju toilet dan menangis di sana. Ya Allah, sakit sekali rasanya diperlakukan seperti ini. Pembicaraan dari bilik sebelah yang terdengar di telingaku membuat hatiku semakin dipenuhi rasa sakit. Reifan menikah lagi. Aku dengar istrinya yang bercadar itu buruk rupa. Oh ya. Apa karena itu dia pakai cadar terus? Pantas suaminya nikah lagi. Siapa juga yang mau tidur sama perempuan yang wajahnya rusak?
Aku hanya bisa menarik napas dalam-dalam mendengar perbincangan pihak keluarga suamiku. Meskipun ucapan mereka memang benar, tetap saja ada perasaan sesak di dadaku. Aku keluar dari toilet. Kulihat Mas Reivan dan istri barunya yang sangat berbahagia menyalami para tamu. Aku ingin pulang dan beristirahat. Namun, Raisya memanggilku untuk berfoto bersama. Sepertinya dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah istri yang baik dan memperlakukan istri tua dengan sopan. Selamat, ya. Semoga kalian langgeng dan bahagia selalu, ucapku kepada Raisya dan dia memelukku. Makasih, Mbak Salva. Aku pun berpamitan kepada mereka dengan alasan lelah dan kurang enak badan. Saat akan beranjak, seperti ada yang menghalangi kakiku. Raisya menahan tubuhku yang hampir jatuh. Entah sengaja atau tidak, tangannya menarik kadarku hingga terlepas hingga wajahku terlihat seluruhnya. Ruangan itu pun seketika riuh. Semua orang memusatkan perhatian pada wajahku yang banyak bekas lukanya. Ada yang terang-terangan menghina, ada pula yang menatap prihatin. Aku membungkuk dan menangis, mencari kain kadarku tapi entah jatuh di mana. Kulirik Mas Reivan yang hanya diam di tempatnya berdiri. Tak sedikit pun ia berusaha melindungiku dari hinaan orang-orang padaku. Sampai akhirnya, seseorang berbaik hati menutupi kepalaku dengan jas miliknya hingga wajahku pun terlindungi. Ada apa dengan kalian semua? Gak biasa lihat orang luka, iya. Suara tegas pemilik jas terdengar jelas di telingaku. Aroma parfum mahal merebak di indera penciumanku. Lalu, sosok bertangan kokoh itu membantuku berdiri. Ku coba mendongak untuk melihat lelaki baik itu, namun hanya pergelangan tangannya yang dilingkari jam mahal yang kulihat. Kalau ku dengar dari suara merdunya, sepertinya dia masih muda. Aku penasaran siapa orang baik ini. Dia bahkan tidak merasa jijik memberikan jas mahalnya untuk menutupi wajahku. Siapa laki-laki yang menolong Mbak Salva? Mas kenal. Bisik Raisya ke telingaku, suaranya setengah berbisik namun syarat penasaran. Aku menoleh, mengarahkan pandangan ke sosok asing yang baru saja membawa Salva. Lelaki muda itu terlihat rapi dan berkelas. Ia memayungi Salva dengan jasnya, lalu membawanya ke sebuah kursi. Di sana, Salva menunduk, membenamkan wajah dalam naungan jas pria itu. Gak kenal. Memangnya kenapa? Gak apa-apa. Cuma penasaran aja. Dari gayanya, kayaknya dia bukan orang biasa. Tapi, kok bisa? Iya. Gak jijik sama mukanya Mbak Salva. Raisya tampak bingung. Aku hanya mengangkat bahu. Mungkin cuma mau nolong. Jujur saja, aku tidak peduli. Mau siapapun laki-laki itu, mau berbuat apa pada Salva, itu bukan urusanku. Beberapa bulan lagi juga kami akan bercerai. Beban itu akan lepas dari hidupku. Salva bebas bersama siapa saja yang mau menerimanya. Yang penting bagiku sekarang hanyalah Raisya. Wanita yang seharusnya menjadi istriku sejak awal, cantik, lembut, terhormat, dan masih suci. Dia sempurna dalam segala hal. Aku menggenggam tangan Raisya erat dan menatapnya penuh cinta. Gak usah mikirin Salva, sayang. Setelah aku cerai darinya, kita bisa bangun rumah tangga bahagia. Gak ada yang ganggu lagi. Kamu yakin mau cerai dari Mbak Salva? Entah kenapa pertanyaan itu membuatku terpaku. Pada saat aku yakin ingin menceraikannya, sudut lain dari hatiku justru berkata lain. Selama 2 bulan ini, aku memang sangat menjaga jarak dari Salva. Tapi, entah kenapa, semakin aku menjaga jarak, aku justru tertarik untuk tahu sisi lain dari kehidupannya. Ah, apa yang kupikirkan? Kenapa malah aku seperti tidak rela cerai darinya?
Kenapa tanya gitu? Andai aku gak yakin mau cerai darinya, aku gak akan menikahi kamu. Tutupku, mengakhiri pembicaraan apapun tentang Salva. Tapi, diam-diam, mataku justru berbelok pada Salva yang masih duduk dengan pria asing tadi. Salva sedang menunduk dengan menggunakan jas lelaki itu sebagai penutup kepala. Melihat interaksi mereka, entah kenapa dadaku terasa panas. Ah, biarlah. Toh aku sudah punya Raisya. Usai resepsi, aku masuk ke kamar hotel yang sudah disiapkan khusus untuk malam pertama kami. Dekorasinya indah, mewah, elegan. Semua sesuai yang direncanakan ibu. Di dalam, Raisya sedang duduk di depan meja rias. Dua makeup artis masih sibuk membantu membersihkan riasannya. Aku memandangi wajahnya yang lembut, sempurna, dan memukau. Siapa yang tidak merasa beruntung memiliki istri seperti Raisya? Dia adalah anugerah luar biasa, dan jika dibandingkan dengan Salva, sangat jauh. Bahkan tak layak diperbandingkan. Makasih, ya, ucap Raisya pada para makeup artis. Sama-sama, Mbak. Permisi, jawab mereka, lalu meninggalkan kami berdua di kamar. Aku tersenyum, mendekatinya. Rasanya aku sudah tidak sabar untuk segera melewati malam pertama kami. Raisya masih suci dan aku yakin itu. Selama ini dia menjaga dirinya dengan sangat baik. Berbeda dengan Salva. Selama 2 bulan menikah dengannya, aku tak sekalipun menyentuhnya. Bahkan sekadar tidur satu ranjang pun tak pernah. Jijik rasanya, dia bekas lelaki lain dan tidak layak kusentuh. Aku mendekat, mencoba menghapus jarak di antara kami. Bagaimana kalau malam ini kita? Raisya menunduk, lalu cepat-cepat mundur dengan wajah gugup. Aku terdiam sejenak dengan rasa heran. Dia seorang wanita yang paham agama, bukankah seharusnya dia paham kewajiban seorang istri? Kenapa? Aku mau mandi dulu, Mas, katanya canggung. Ya sudah, jangan lama-lama, ya. Aku tersenyum menenangkan, meski dalam hati sedikit kecewa. Tapi aku maklumi. Mungkin dia hanya gugup. Raisya masuk ke kamar mandi. Kudengar suara air mengalir. Tapi, entah kenapa lama sekali. Akhirnya ku ketuk pintu dengan pelan. Udah selesai belum? Iya, sebentar lagi, Mas. Jawabnya dari dalam, suaranya terdengar panik. Beberapa menit kemudian, akhirnya dia keluar, wajahnya memelas. Tubuhnya tampak tegang. Aku mengerutkan kening. Tapi aku cepat menyimpulkan sendiri bahwa dia gugup wajar. Ini kan malam pertamanya. Kenapa? Gugup? Ya. Tanyaku lembut. Raisya mengangguk perlahan. Aku tersenyum kecil. Namanya juga malam pertama. Bukan kamu aja yang gugup, kok. Aku juga. Ini juga pertama kalinya buatku. Selama ini aku gak pernah menyentuh Salva, tahu sendiri alasannya. Siapa yang mau sama perempuan bekas? Aku tertawa kecil setelah mengatakan itu, berusaha mencairkan suasana. Tapi wajah Raisya berubah pucat. Tangannya bahkan sedikit bergetar. Aku memandangi Raisya yang duduk di sisi ranjang, mengenakan gaun malam berwarna lembut yang jatuh anggun di tubuhnya. Malam ini, malam yang telah kutunggu sekian lama. Malam ketika aku akhirnya bisa memiliki wanita yang selama ini hanya bisa kugenggam dalam doa dan harapan. Hatiku berdegup cepat. Rasa sayang, rindu, dan hasrat empati bercampur menjadi satu. Tanpa pikir panjang, aku melingkarkan lenganku ke ping 9 Ang Raisya, menarik tubuhnya ke pelukanku. Rasanya begitu pas, begitu ni 4 men. Tanganku bergerak hendak menuntunnya ke ran 4 nanogram, namun gerakannya terhenti. Mas,
Serunya dengan suara nyaris pecah. Napasnya memburu. Bisa. Tunggu sebentar. Aku menatap wajahnya dengan alis berkerut. Ada ketakutan dalam matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ada apa lagi, Ra? Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan, lalu menunjuk ke troli makanan hotel. Mas nggak mau makan dulu? Itu makanan spesial dari hotel. Mungkin bisa jadi kenangan indah malam ini. Aku melirik troli itu sekilas. Makanan. Sekarang. Aku menggeleng pelan. Nanti aja makannya, aku belum lapar, sayang. Aku kembali mendekat, dan tanpa aba-aba, menariknya lembut ke arah ranjang. Tak keras, hanya dorongan perlahan. Tapi cukup untuk membuat tubuhnya terbaring. Raisya tampak makin panik. Jari-jarinya mengepal di atas spray. Napasnya tersendat, dan tiba-tiba. Au! Perutku sakit, Mas. Aku terhenti. Sakit perut? Tanyaku bingung. Kok bisa? Wajah Raisya meringis. Tangannya menekan bagian perut. Matanya tertutup rapat, seolah benar-benar sedang menahan sakit luar biasa. Aku juga nggak tahu, Mas. Perut aku sakit banget. Mendadak gini. Pikiran liarku mulai berputar. Kamu makan apa tadi? Cuma makanan yang dikasih Mbak Salva, jawabnya lirih. Darahku langsung naik ke kepala. Makanan dari Salva. Dia kasih kamu apa? Katanya sih dari catering hotel. Tapi aku nggak yakin. Setelah makan itu, perutku mulai nggak enak. Aku langsung duduk di samping Raisya, panik. Apa jangan-jangan dia masukin sesuatu ke makanannya? Kamu yakin dia nggak berniat jahat? Raisya menggeleng. Aku nggak tahu, Mas. Aku nggak mau nuduh. Tapi rasanya aneh. Aku menggeram pelan. Salva. Aku tahu dia belum bisa menerima pernikahan ini. Tapi kalau benar dia berani macam-macam dengan Raisya, maka dia benar-benar melampaui batas. Kita ke dokter. Sekarang. Mata Raisya membelalak. Nggak usah, Mas. Aku takut makin panik kalau harus ke dokter. Ini cuma sakit biasa, mungkin cuma kecapean atau masuk angin. Tapi aku ragu. Raisya begitu kesakitan. Wajahnya pucat. Tanganku menyentuh keningnya, lalu memeriksa perutnya perlahan. Tubuhnya tegang saat kusentuh. Beberapa menit berlalu. Aku duduk di sisi tempat tidur sambil terus menatapnya. Lalu secara perlahan, dia berhenti meringis. Tangannya tak lagi memegang perut. Bahkan, napasnya mulai normal. Perutku udah agak enakan, Mas. Bisiknya pelan. Aku menyipitkan mata, sedikit ragu. Yakin? Iya. Mungkin cuma stres. Aku tadi terlalu tegang, katanya sembari mencoba duduk. Aku menarik napas panjang. Kalau gitu kita pulang aja, biar kamu bisa istirahat. Tapi aku gak akan diam. Aku akan kasih pelajaran Salva. Dia udah berani main-main sama kesehatan kamu. Mas, tolong. Jangan salahin Mbak Salva. Aku nggak bilang dia yang salah. Aku juga nggak mau menuduh. Aku terdiam. Mataku tak lepas dari wajah Raisya yang terlihat begitu tenang. Terlalu tenang, seolah baru saja lolos dari sesuatu yang hampir menghancurkannya. Kamu terbuat dari apa, sih? Gumamku akhirnya. Bahkan saat kamu kesakitan, kamu masih bisa membela dia. Padahal dia itu licik. Dan bisa melakukan apapun buat menjatuhkan kamu. Aku berdiri dan menuang segelas air, lalu menyodorkannya padanya. Minum dulu. Raisya menerimanya dan meneguk perlahan sampai habis. Setelah itu, aku membelai wajahnya.
Aku tak tahan melihatnya seperti itu lemah, rapuh. Namun tetap memikat. Dalam hatiku, aku berjanji akan melindunginya dari siapapun, termasuk dari Salva. Raisya tersenyum tipis, dan dalam sekejap, Raisya tersenyum tipis, dan dalam sekejap, tatapannya berubah. Ada daya magis dalam mata itu. Hangat, membius. Dan sebelum aku sadar, aku telah hanyut dalam keindahannya. Tatapan menjadi belayan. Belayan menjadi C1 Uman. Dan semuanya. Mel 4 yang. Namun di tengah gas satu rah yang semakin tak terbendung, aku mulai menyadari sesuatu. Ada yang aneh. Ada hal yang tidak semestinya terjadi. Sesuatu yang membuatku terdiam sesaat. Gerbang yang seharusnya rapat, justru terbuka terlalu mudah. Terlalu lancar. Aku menatap wajah Raisya dengan keterkejutan yang tidak bisa kusembunyikan. Dadaku bergemuruh, pikiranku berdesing. Raisya, ternyata kamu sudah